Selamat pagi, rekan-rekan ya, sambil makan. Lumpia. Hari ini kita membahas tentang ada keluhan sebagian orang yang mengalami kram pada kedua telapak tangannya, terutama di pagi hari. Dan kram itu biasanya memang awalnya hilang timbul, tapi suatu hari kramnya itu akan sangat menyiksa baik secara fisik ya. Bahkan sampai seseorang bisa saja tidak bisa memegang alat-alat dapur seperti piring, bahkan bisa menimbulkan gangguan psikis. Orang biasanya mulai panik, takut karena takutnya gambarannya seperti orang mengalami stroke, di mana dia tidak bisa mengangkat atau tidak bisa berbuat apa-apa selama hidupnya. Nah, penyakit ini kita lazimnya menyebut dengan sindrom carpal tunnel. Apa sih penyakit itu? Penyakit ini biasanya ditandai dengan gangguan sensasi atau perasaan, bisa berupa mati rasa, bisa juga berupa nyeri pada daerah telapak tangan, bisa satu tangan, bisa juga kedua belah telapak tangan. Nah, kalau dokter kasih gambaran seperti ini, saraf radialnya masuk di daerah ini, terowongan di sini. Nah, terowongannya ini lalu dia mencarapi keempat jari ini. Jadi jari ini. Jadi kalau rekan-rekan misalnya mengalami ini, biasanya gangguannya adalah sensasi perubahannya itu di empat jari, di daerah jempol, di daerah telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tapi tidak pernah mengenai jari kelingking, karena jari kelingking ini adalah jari yang tidak disarapi oleh saraf yang disebut dengan radialis. Nah, penyebabnya apa sih? Biasanya penyebabnya adalah tekanan pada percabangan di sini. Jadi sebelum sarafnya bercabang ke empat jari kita, dia biasanya pangkalnya itu ada di sini. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan tekanan di sini dalam tempo yang cukup lama itu bisa mengakibatkan gangguan saraf atau neuropati. Misalnya apa sih? Mungkin ibu-ibu yang menggunakan ulukan sambal ya. Kalau dulu kan ada ulukan sebelum ada zamannya blender. Nah, ulukannya itu bisa berbuat dari besi, bisa terbuat dari batu ya. Bisa juga terbuat dari kayu. Nah, ujungnya itu yang biasanya mengenai di daerah ini. Tekanan daerah ini yang terus-menerus itu yang mengakibatkan gangguan yang kita sebut namanya neuropati. Nah, gangguannya itulah yang kadang kalau terlalu berat itu bisa menimbulkan rasa takut pada diri pasien. Pokoknya kalau misalnya bingung, buka saja di Google, namanya sindrom carpal tunnel. Nah, bagaimana kita mengobati rekan-rekan yang mengalami kondisi sindrom carpal tunnel ini? Pertama, jangan cemas. Jangan cemas, jangan panik, karena ini bukan stroke, bukan juga kelumpuhan yang bisa membuat kita sengsara seumur hidup kita. Cukup kita melakukan dua hal. Pertama adalah jangan melakukan penekanan pada saraf ini. Biasanya kita menggunakan sarung tangan khusus. Nah, di situ juga rekan-rekan mungkin bisa buka di toko-toko online ya. Di toko-toko online ketik aja yang namanya sarung tangan sindrom carpal tunnel. Mungkin ada berapa pilihan. Pada dasarnya sarung tangan itu akan terbuat dari besi di sini, ada lapisan besinya di sini. Nah, besinya itu tujuannya apa? Untuk melindungi saraf yang ada di sini. Pangkal saraf yang ada di sini, sehingga kalau kita memakai sarung tangan itu, kita bekerja apapun, maka bagian saraf ini akan terlindungi oleh besi yang ada pada sarung tangannya. Untuk sekian lama kita memakai sarung tangan itu bisa mengembalikan kondisi daripada saraf yang mengalami tekanan. Cara kedua adalah menyuntikkan steroid ke pangkal sarafnya. Jadi kalau sarafnya di sini tertekan, ya, maka kita menyuntiknya di daerah dua jari sini. Tujuannya adalah untuk mengurangi peradangan.
Jadi biasanya kita melakukan pilih salah satu di antara dua cara ini. Tapi cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan sarung tangan. Tapi biasanya kalau kita punya sarung tangan itu, kita akan kesulitan untuk bekerja karena sarung tangannya itu bisa membuat seseorang aktivitasnya terganggu. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, ya usahakan jangan kita melakukan penekanan selama bekerja dengan menggunakan tangan ini. Misalnya apa? Kalau kita naik sepeda motor, jangan melakukan penekan terlalu kuat. Nah, penyakit ini sering dokter dapatkan pada orang-orang yang pekerja keras, misalnya petani yang memegang cangkul dengan menggunakan genggaman yang sangat kuat. Ibu rumah tangga yang mengulek sambal dengan menggunakan yang bahan dari batu atau dari kayu. Atau pekerja tambang juga sering mengalami hal kondisi ini. Yang penting rekan-rekan tahu mekanismenya dan cara mengobati. Demikian rekan-rekan, selamat pagi.